Baik, saya share dulu materinya. Oke. Oke. Eh, Kali ini kita akan bahas multivariate normal distribution atau sebaran normal multivariat. Dalam statistik parametrik univariat atau satu variabel, itu asumsi dasar yang paling penting untuk analisis adalah bahwa data atau error itu berdistribusi normal. Nah, eh, untuk multivariat parametrik, kita juga bisa menganalogkan eh, distribusi normal, hanya saja karena variabel yang kita bahas adalah lebih dari satu sekaligus, kita bicara distribusi atau sebaran normal multivariat. Ya, oke. Jadi distribusi normal multivariat ini penting sebagai sebaran dasar dalam statistik multivariat, khususnya yang ada kaitannya dengan statistik parametrik ya. Oke. Dalam statistik univariat, statistik parametrik univariat yang kita sebut dengan distribusi normal atau sebar normal itu memiliki fungsi kepekatan peluang ini. Ini fungsi kepekatan peluang. Artinya bahwa X ini terdefinisi dari min tak hingga sampai tak hingga. Kemudian kalau kita integralkan fungsi ini dari min tak hingga sampai tak hingga positif, itu satu, yaitu total peluang. Ya. Bahwa distribusi normal univariat itu punya dua parameter, itu parameter mu atau rata-rata populasi dan sigma atau standar deviasi populasi. Sigma kuadratnya ini varian populasi. Ya. Ini fungsi kepekatan univariat yang gambarnya bisa dilihat seperti ini, seperti lonceng ya. Jadi ini distribusi dasar dari statistik parametrik ya, dengan parameter rata-rata populasi mu dan varian kovarian dan varian sigma kuadrat. Kita belum bicara kovarian. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa peluang peluang bahwa data itu berada di sekitar rata-rata populasi. Kalau lebar dari jarak rata-rata ini sekitar satu standar deviasi, jadi rata-rata dikurang standar deviasi atau sampai rata-rata ditambah satu deviasi, itu peluangnya 68,3% ya, atau sekitar 0,68 ya. Tetapi kalau jaraknya hingga 2 standar deviasi dari rata-rata, maka peluang ini, peluang atau istilahnya selang kepercayaan ini, ya, peluang ini, daerah ini, luas ini, itu 95,4%. Ya. Dalam manajemen kita sering dengar ada Six Sigma, bayangin aja kalau Six Sigma ini baru satu sigma, ini dua sigma, jadi ke sana lagi ya. Nah, jadi kalau sampai 3 sigma begini, ya makanya kalau eh, standar apa namanya distribusi normal itu sampai simpangannya sampai sudah 3 sigma saja itu peluangnya sangat kecil ya. Oke. Nah, sering kita dengar istilah standarisasi, ya, standardize gitu. Yang dimaksud standarisasi itu adalah bahwa variabel aslinya ini, variabel asli, variabel yang kita amati itu dikurangi dulu dengan rata-ratanya, hasilnya dibagi dengan standar deviasi. Ini yang disebut dengan standarisasi. Ya. Z, kalau kita bicara variabel pengubah acaknya, ya, random variabelnya, X dikurang mu dibagi sigma itu Z. Nah, bentuk kuadratik, kalau ini kita kuadratkan, kita bisa saja menuliskan seperti ini, X dikurang mu kuadrat, ini kan X dikurang mu kuadrat, dibagi sigma kuadrat, tapi karena ini di bawah ya, jadi sepertinya sigma kuadrat ini seper sigma kuadrat. Nah, ya, jadi notasi ini yang kita temukan dalam
pangkat dalam eksponen dari E pangkat ini ya. Ini yang kita gunakan untuk transformasi ya, standarisasi. Dan itu digunakan juga dianalogkan untuk membuat apa namanya fungsi kepekatan peluang atau fungsi sebaran dari multivariat normal. Nah, ya. Jadi dalam multivariat normal, ya kita lihat dulu apa yang kita lihat di sini. Jadi ini kalau ini satu variabel, ini dimimik ya, jadi ditiru gitu ya. Kalau ini X dikurang mu, ini vektor X, ini vektor pengamatan, ya ini vektor ya, kalau tebal begini vektor nih. Vektor rata-rata vektor pengamatan dikurangi vektor rata-rata populasi ya. Kemudian ini jadi bentuk kuadratik sebagaimana kita sudah belajar dalam model linier. Jadi taruh satu di sebelah di depan dan taruh satu di belakang. Yang tengahnya ini meniru bahwa ini adalah varian satu variabel. Ini kalau banyak variabel matrik varian kovarian. Nah, jadi matrik varian kovarian inverse ya, inverse dari matrik varian kovarian. Nah, atas dasar itulah kalau variabel yang kita amati itu ada katakanlah sebanyak P, jadi ini multivariat, ada P variabel sekaligus, maka fungsi kepekatan peluang, ya, fungsi kepekatan peluang dari perubahan acak multivariat normal itu, normal berapa? Ganda P ya. Di sini lihat, coba saja kalau kita lihat ini adalah kalau di univariat itu X saja, ini X-nya banyak, X-nya sebanyak P ya, ini vektor ya. Nah, ini 1/, kalau tadi hanya akar 2pi, ini 2pi, jadi akar 2pi itu dipangkatkan sebanyak pi. Jadi 2pi pangkat P per 2. Nah, ini sebagai pengganti dari sigma, kalau ingat ya, lihat ini sigma kuadrat, karena dia di dalam kalau di dalam akar kita pakai kuadrat. Kalau akarnya sampai 2pi saja, di luar akar ini sigma saja ya. Oke, jadi di sini digantikan dengan ini adalah determinan ya, determinan dari matrik varian kovarian, akar. Jadi akar dari determinan matrik varian kovarian, sehingga fungsi kepekatan peluang normal multivariat ganda P ini adalah seperti ini. Ya, jadi mirip seperti fungsi kepekatan peluang univariat. Ya, ingat ini adalah matriks P kali P ya, matriks P kali P, karena gandanya sebanyak P ya, P. Jadi fungsi kepekatan peluang normal multivariat ganda P itu ya parameternya, ingat parameternya bukan mu tapi vektor mu, dan bukan sigma kuadrat tapi matriks varian kovarian ya, matriks varian kovarian ini. Jadi persamaan 4 ini diingat, ini adalah fungsi kepekatan peluang ya normal multivariat ganda P. Nah, kita lihat bagaimana kalau misalnya P-nya 2, jadi bivariat. Jadi bivariat karena bivariat kita punya dua variabel ya. Matriks varian kovariannya tentunya berukuran 2 kali 2. Elemen diagonal pertama ini varian dari variabel pertama. Elemen di sini varian dari variabel kedua. Sedangkan yang di sini itu kovarian antara variabel pertama dan kedua, atau di sini ini sama ya, kovarian antara variabel kedua dan pertama. Jadi ini simetris ya. Nah, sehingga kalau hanya 2 kali 2 kita punya rumus umum dari inverse dari matriks ini. Asalkan ini tidak nol ya, asalkan ini tidak nol ya. Jadi asalkan determinannya tidak nol, maka ini adalah apa namanya? Inverse dari sigma atau varian kovarian populasi ya. Oke, jadi dengan apa namanya memasukkan masing-masing ini vektor ya, dengan vektor. Jadi X1 dikurang mu1, karena ini vektor baris, X1 dikurang mu1 elemen pertama, elemen keduanya X2 dikurang mu2 ya. Kali ini inverse-nya tadi ya. Kali ini ya. Nah, itu kalau diuraikan, dijabarkan kita dapatkan nilai ini ya. Nilai ini ya. Jadi ekspresi terakhir ini adalah
fungsi kepekatan peluang normal dua variabel atau bivariat, ya, bivariat normal, ya. Oke. Nah, jadi kalau dituliskan lagi 44 fungsi kepekatan peluang 44 ini kalau P-nya 2 menjadi 46 ini, ya. Tuh. Oke. Kita lanjutkan, ini bentuk, kalau kita lihat, kita hanya bisa melihat 3 dimensi, ya. Mata kita di dunia kita hanya bisa memvisualisasikan sampai 3 dimensi, 4 dimensi kita nggak tahu alatnya seperti apa. Nah, kalau 3 dimensi tentunya hanya 2 variabel sebagai apa namanya, variabel independennya. Jadi X1-nya ke arah sini, X2-nya ke arah sana misalnya, ya. Dan ke atasnya itu adalah Y-nya, fungsi dari X1 dan X2-nya, ya. Nah, jadi dengan demikian ini bisa dilihat bahwa yang pertama ini apabila korelasi antara variabel pertama dan variabel kedua itu nol, ya. Korelasinya nol, kan ini tergantung korelasi, ya. Kalau ini kita apa namanya, cari rumusnya bahwa rho di sini adalah korelasi antara variabel pertama dan kedua, ya. Karena hanya dua, ya korelasinya cuma ini saja. Jadi kalau ini nol, bisa apa namanya, dipersingkat ini formulanya, dan gambarnya seperti ini. Sedangkan untuk rho atau korelasi antara variabel pertama dan kedua itu tidak nol, 0,75 misalnya begini. Nah, ini gambarnya adalah seperti ini. Untuk dua variabel kita bisa melihat apa namanya, visualisasinya, karena kalau dengan dua variabel itu tentunya menjadi plus 1 dimensinya, yaitu untuk responnya, ya. Oke. Nah, oke. Jadi sering kita membuat pernyataan, ya. Jadi yang dipakai sebagai eksponen tadi, ini menjadi sebuah konstanta. Jadi ini sering disebut dengan untuk menggambarkan kontur, ya. Jadi disebut dengan constant probability density contour. Jadi itu adalah permukaan. Jadi permukaan elipsoid yang berpusat pada mu. Ini kalau kita bicara lebih dari dua variabel, bentuknya seperti ini, ya. Kalau hanya dua variabel tentunya elipsoid. Kalau seperti elips saja, ya. Kalau lebih dari dua, kita menyatakannya tetap menggunakan istilah elips, tapi elipsoid, ya. Oke. Nah, kemudian sigma atau matrik varian kovarian ini, ya. Ini apabila dia positif definite, nah istilah positif definite, semi positif definite kemarin sudah kita pelajari, ya. Apabila positif definite, maka akan ada apa namanya, assurance, ada jaminan bahwa inverse-nya ada. Nah, inverse-nya ada. Nah, jadi jika matrik varian kovarian ini positif definite, maka inverse-nya ada. Karena inverse-nya ada, maka bisa didapat hubungan seperti ini. Jadi sigma ini adalah matrik varian kovarian. Lambda ini adalah nilai eigen, ya. Nilai eigen dari sigma ini. Ya, nilai eigen dari sigma ini, ya. Sedang E adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigennya tentunya, ya. Jadi apabila sigma kali E ini vektor, ini matriks, ini vektor, ya. Ini konstanta, ini bilangan, ya, ini vektor, ya. Nah, kalau ini sama dengan epsilon E, maka inverse-nya juga. Ini kalau inverse-nya, ya, ini tinggal dibalik 1/, lambda kali E. Nah, ini sekali lagi, ya, bahwa vektor E ini dan lambda ini adalah pasangan vektor eigen dan nilai eigen, ya, yang berkaitan dengan apa namanya, sigma, ya. Dan ini adalah tinggal sepernya saja. Itu juga bisa diartikan sebagai nilai eigennya dari sigma pangkat min 1, atau kebalikan atau inverse dari sigma itu. Karena kalau sigma ini positif definite, kita juga bisa
dapatkan bahwa inverse-nya juga positif definite. Nah, buktinya bisa dipelajari, nggak susah ini ya. Oke. Nah, persamaan 47 ini hanya kalau ada gambar yang dikasih tanda agak abu-abu ini, sepertinya ini ringkasan ya. Jadi ini menyatakan bahwa kontur dari constant density untuk P, untuk sebaran normal multivariat ganda P ini bentuknya elipsoid yang didefinisikan dengan ini, tergantung C-nya. Jadi kalau nilai ini sama dengan C kuadrat tergantung C-nya, jadi C-nya berapa, C itu nanti bisa digunakan sebagai informasi ya, bahwa elipsoid ini berpusat pada mu, pada vektor mu, ini vektor nih ya, tergantung kalau ini dimensinya tergantung variabelnya, dimensinya P, ya ini dimensi P ya. Masing-masing diamati sebanyak P, kan begitu. Dan memiliki sumbu, nah sumbunya ini. Sumbunya itu plus minus, ya. Ada ke arah plus, satunya ke arah minus ya. C kali, C-nya itu akar ini. Kali akar lambda I. I ini vektor ya. Jadi karena apa? Ya karena sumbunya ada sebanyak P. Ya, ada sebanyak P. Kalau cuma P-nya 2 ya bisa dilihat di sini hanya lambda 1 dan lambda 2 ya. Oke. Ini bisa lihat bagaimana cara mencari lambda ya, cara mencari nilai eigen. Ini kalau kita ingin tahu bahwa kontur dari distribusi normal dengan P sama dengan 2 itu seperti apa ya. Oke. Jadi bisa lihat ini aplikasi aja hanya dilihat kita ingin tahu apabila bivariat tersebut memiliki kondisi bahwa kedua varian dari dua variabel itu sama. Nah, kalau ini sama ya, sigma 11, maka sigma 22-nya diganti dengan sigma 11 ya. Nah, ini determinan. Jadi ini kali ini dikurang ini kali ini sama dengan 0 ya. Dan kita bisa menyelesaikannya lambda 1 berapa, lambda 2 berapa. Oke. Nah, dan demikian kita bisa mencari bahwa lambda 1 kalau sama dengan ini, nilai vektor eigen yang pertama yang bersesuaian dengan ini adalah yang mana ya. Kalau lambda 2 sama dengan ini, bisa dilihat bahwa vektor eigennya adalah ini. Dan kedua vektor eigen ini saling tegak lurus, saling ortogonal. Jadi kalau kalian ini kalikan ini ya, seperakar 2 kali seperakar 2 itu setengah, ditambah seperakar 2 kali min seperakar 2, min setengah, jadi 0 ya. Jadi dia kedua vektor itu saling ortogonal atau tegak lurus ya. Jadi ini gambarnya kontur karena cuman bivariat dua dimensi, ini bentuknya elips ya. Kalau lebih dari 2 kita susah bayangkan, sebut aja namanya elipsoid, dan tentunya memenuhi apa yang kita punya pada persamaan 47 ini ya. Oke. Baik. Nah, ini solid ya, the solid ellipsoid ya. Jadi kalau kita bicara selang kepercayaan untuk satu variabel, selang kepercayaan ya, kalau satu variabel itu bisa dibayangkan dia sebuah garis ya, dari sebelah kiri berapa sampai sebelah kanan berapa. Tetapi kalau kita sudah bicara lebih dari satu variabel, 2 variabel, kita bukan punya selang kepercayaan, tapi punya wilayah kepercayaan ya, wilayah kepercayaan. Jadi wilayah kepercayaannya berapa persen gitu. Nah, wilayah kepercayaannya berapa persen. Nah, di sini secara umum bentuknya elipsoid seperti ini ya. Kalau kondisi tertentu bahwa bisa jadi karena kedua variabel memiliki lambda yang sama gitu. Jadi ini menjadi lingkaran ya. Lingkaran itu kan bentuk umumnya ini bentuknya ellipsoid. Jadi kalau sumbu ke sini dan sumbu ke panjang ini sama, nah dia jadi lingkaran. Oke. Oke. Nah, kemudian sifat-sifat ya. Additional properties of the multivariate normal distribution. Jadi sifat-sifat tambahan dari distribusi normal multivariat ya. Oke. Berikut ini
ya, the following are true random vector X ya. Jadi kalau berikut ini adalah kita punya vektor pengamatan X, ingat ya, X ini adalah vektor. Nah, tergantung berapa variabel, kalau P ya, jadi ada komponen ini adalah X1, X2, X3 sampai XP ya. Memiliki sebaran multivariat normal ya. Jadi kalau X ini memiliki sebaran multivariat normal ya, maka ya kombinasi linear dari X. Jadi misalnya ini X-nya sampai P, kita punya misalnya koefisien pengali ini. Jadi ada A1, A2 sampai AP, karena kalau sampai AP ini ya. Jadi A1, X1 ditambah A2, X2 sampai AP, XP, maksudnya begitu ya. Nah, maka kombinasi linearnya juga berdistribusi normal ya. Oke, semua subset, semua anak gugus komponen-komponen X, komponen-komponen ini memiliki sebaran bisa jadi multivariat normal ya, bisa jadi tergantung kalau subsetnya cuma satu kombinasi linear ya, cuma satu kombinasi linear ya normal saja. Tapi kalau lebih dari satu dia bisa multivariat. Makanya multivariatnya di sini diberi tanda kurung ya. Oke. Zero covarian. Jadi kalau tidak ada kovarian, kalau kovariannya nol maksudnya, itu berimplikasi berarti bahwa komponen-komponen yang bersesuaian itu menyebar saling bebas, ya, menyebar saling bebas. Oke. Yang keempat, sebaran bersyarat dari komponen-komponen tersebut ya juga berdistribusi normal atau multivariat normal, tergantung berapa variabel yang terlibat ya. Oke, itu. Jadi kita lihat kalau tidak bisa dibilang proof ya result ya, result. Jadi begini. Ini salah satu penjelasan dari apa yang ada di sini. Jadi result 42 itu mengatakan bahwa apabila pengubah acak X, ya, ini vektor pengubah acak X berdistribusi normal multivariat ganda P, artinya kalau seperti ini artinya X-nya komponennya ada P, X1, X2 sampai XP, ya. Berdistribusi multivariat ini bacanya jika vektor X berdistribusi multivariat normal dengan parameter vektor mu dan matriks varian kovarian sigma. Ini ganda P ya. Artinya di sini komponennya ada sebanyak P, mu1 sampai mu P. Ini matriksnya berukuran P kali P. Nah, maka sebarang kombinasi linier dari ya ini ya, kalau kita bisa nyatakan misalnya tadi seperti saya katakan A1 kali X1 ini kan terjemahannya. Jadi kalau di sini nulisnya sudah terpisah-pisah, ini tidak tebal ya. Ini tidak tebal karena ini adalah variabel X yang pertama, variabel X yang kedua, variabel X yang ke P. Jadi kombinasi linier ini bisa disingkat dengan ini. Vektor A transpos kali vektor X ya. Nah, jadi gini kan kalau dituliskan begini, A1, A2 sampai AP begini, baris ya, karena ada ininya. Karena ini nggak ada aksennya, kita nulisnya ke bawah X1, X2 sampai XP. Atau kita bisa nyatakan seperti ini. Maka ini berdistribusi normal. Ini nggak ada P-nya ya. Karena ini satu kombinasi linear. Ya, satu kombinasi linear. Jadi normalnya normal univariat. Oke? Oke. Nah, rata-ratanya karena ini kan P ya, P kali 1. Ini 1 kali P. Artinya perkalian vektor ini 1 kali P kali 1 menghasilkan vektor 1 kali 1 atau konstanta ya. Jadi ini konstanta. Jadi A transpos mu, vektor A transpos mu ini adalah rata-rata dari kombinasi linear ini ya. Sedangkan varian kovariannya A transpos sigma A. Ingat ya, ini cuma konstanta ini. Kita lihat. Sigma ini P kali P. A transpos 1 kali P. A, P kali 1. Ini 1 kali P, P kali P, P kali 1. Jadi ini 1 kali 1. Tampaknya aja ini perkalian
seperti vektor dan sebagainya hasilnya vektor, tapi ini adalah konstanta ya. Nah, cara mendapatkannya ya rumusnya aja seperti ini ya. Nah, kemudian juga kalau A transpos X, kalau A transpos X ini berdistribusi normal ya, normal biasa ya, dengan parameter A transpos mu, A transpos X, sigma A untuk setiap A, maka tentunya X, baca X itu berdistribusi normal, multivariat, ganda, P. Ini kebalikan. Jadi kalau ini, jadi kan kalau dari sini kan diketahui X-nya, kemudian ini A transpos X-nya, ya. Kalau ini dibalik, A transpos X-nya yang berdistribusi normal univariat ini, ya. Sedangkan ininya adalah untuk setiap ini X-nya dicari X-nya berapa? Oh, X-nya multivariat ya. Karena untuk setiap A ini, untuk setiap A berlaku ini ya. Nah, oke. Ini proof-nya, ini buktinya. Dan ini contohnya. Jadi contohnya, oke, X-nya kan sampai P nih. Nah, kalau kita hanya perlu X1 saja, berarti A-nya, A1-nya 1, A yang lain 0. 1 kali X1, X1. Yang lain 0 kali ini, 0 kali ini, 0 kali ini ya, nggak ada. Ya kan? Nah, gitu. Nah, jadi A transpos mu-nya ya mu1 saja, ya yang di sini saja. Ya kan? Sedangkan A transpos sigma A, nah ini kalikan, ini 1, 0 semua kan tadi, A-nya kan yang depan saja. Ini secara umum notasi matriks sigma. Ya. Kemudian ini 1, 0, 0, semuanya 0, karena hanya yang pertama saja, yang 1. Dan ini kalau dikalikan, sama dengan yang depan saja ini, sigma 1, 1, atau varian dari X1. Jadi dengan demikian, X1 itu berdistribusi normal, univariat, dengan rata-rata mu1 dan varian sigma 1, 1. Ya, oke ya. Baik. Nah, kalau misalnya ini pengembangan 43 ini pengembangan dari 42 ya. 42 ini cuma satu kombinasi linier. Kalau 43 ini banyak kombinasi linier. Ini kombinasi linier pertama, kombinasi linier kedua. Nah, ini kombinasi linier ke Q ya. Makanya kita tidak pakai A kecil di sini tapi pakai A besar. Ya, pakai A besar. Matriks ya, karena ini ada sebanyak Q ya, lebih dari satu. Q kali P kali satu. Jadi apa matriks A-nya? Matriks A-nya ya ini. Kalau dipisah ya di sini matriks A sama dengan A11, A12 sampai A1P, A21, A22 sampai A2P, sampai yang terakhir AQ1, AQ2 sampai AQP. Matriksnya Q kali P. Jadi kalau nanti menuliskan matriks-matriks begini, jangan lupa di bawahnya itu dikasih ukurannya, ya. Apakah dia conformable apa enggak? Apakah kalau dikalikan di sini benar apa enggak? Jangan-jangan ini bukan P, ini bukan P, ya, enggak bisa dikalikan, ya. Nah, dengan demikian, ini mirip sebagai pengembangan dari 42, maka distribusi hasil ini bukan normal univariat. Kalau di sini tadi normal univariat. Karena apa? Karena kombinasi linear cuma satu. Kalau kombinasi linear ada sebanyak Q, ya di sini hasilnya normal multivariat ganda Q, ya, ganda Q. Sedangkan vektor dari rata-ratanya, parameter yang pertamanya sebagai pengganti tadi A transpose ini matriks A, ya, dan sebagai pengganti dari A transpose sigma A adalah matriks A kali sigma kali A transpose. Nah, gitu. Jadi kalau ini matriks, ini jangan lupa tandanya yang kebalikan, yang transposnya di sini. Kalau yang kecil itu transposnya di sini ya. Itu cuma satu. Kalau ini banyak, transposnya transpose, ya jadi ini. Yang tidak jadi transpose ya. Oke. Nah, jadi itu. Jadi kalau kombinasi linearnya ada Q, maka hasilnya adalah multivariat normal ganda Q dengan parameter A mu dan A sigma A transpose. Nah, oke? Itu kalau dikalikan.
Itu kalau dikalikan. Apabila matriks matriks X tadi ini matriks apa namanya Fibonacci ya, ditambahkan dengan vektor konstanta. Vektor konstanta D. Ini konstanta ya, bukan Fibonacci. Yang Fibonacci ini ya, yang Fibonacci ini. Ingat, ini bisa dijumlahkan kalau ukurannya sama. Matriks ya, di matriks ya, sama ukurannya. Nah, oleh karenanya matriks matriks P kali 1 sama dengan vektor sama aja ya. Ini vektor sama aja. Karena ukurannya sama, maka yang berubah ini normalnya tetap ganda P ya. Tapi hanya vektor rata-ratanya saja. Ini kan seolah-olah dia hanya bergeser, hanya shifted. Masing-masing variabel bergeser sebanyak masing-masing komponen sini. X1 bertambah D1, X2 bertambah D2, sampai XP bertambah DP, sorry. Ya. Jadi yang apa namanya parameternya menjadi parameter baru yaitu vektor mu ditambah vektor D. Sedangkan sigmanya tetap karena di sini tidak dikalikan, ya, tidak dikalikan, hanya bergeser saja. Jadi matriks varian kovariannya tidak berubah. Oke. Nah, oke, ini teladannya ya, ini teladannya. Yang keempat. Sorry, result 44 ya, bukan keempat. Karena tadi kita mulai 42 ya. Oke. Di sini kita misalkan ingin mempartisi bahwa matriks vektor Fibonacci X ini yang sebanyak P itu mau kita partisi jadi dua ya. Yang pertama sebanyak Q, tentunya Q-nya lebih kecil dari P ya. Q-nya lebih kecil dari P. Misalnya P-nya ada 5 misalnya. Q-nya itu 2, 3, 4 bisa, 1 bisa ya. Bisa ya. Nah, gitu. Jadi ini sisanya P dikurang Q. Jadi kita partisi jadi 2. Nah, kalau kita partisi jadi 2, maka vektor rata-ratanya kita partisi juga dengan ukuran yang sama. Ya, ukuran sama. Kalau X1 ada sebanyak Q, maka mu1 juga ada sebanyak Q. Sisanya P dikurang Q itu mu2. Yang tentunya bersesuaian ukurannya dengan X2. Ya. Sorry, ini vektor X2-nya, ini partisi pertama, ini partisi kedua. Dan partisi dari matriks varian kovariannya, perhatikan ukurannya. Yang pertama, di sini Q kali Q. Q kali Q ya. Nah, sedangkan ini adalah matriks varian kovarian dari komponen pertama partisi ini dengan komponen pertama partisi ini juga ya. Sedangkan di sini sigma 22 itu P dikurang Q ukurannya ya. P dikurang Q. Dan varian kovarian ini transposnya ini ya, transposnya. Jadi kalau di sini Q kali P min Q ya. Di sini P min Q kali Q. Ingat, ini barisnya Q. Ya. Kolomnya Q. Yang pertama Q. Yang kedua P min Q ya. Nah, gitu mengingatnya begitu. Oke ya. Maka ya. Vektor X1 itu dari partisi yang pertama ini itu berdistribusi normal ganda Q karena ukuran vektornya Q ya. Yang kedua, parameternya mu1 di sini ya. Yang bersesuaian dong. Ini kalau ini X1 parameternya mu1 ya. Dan varian kovariannya sigma 11 yang bagian ini saja. Itu kalau kita melakukan partisi ya, Nah, caranya gimana ini buktinya? Ya, buktinya jadi kita andaikan kita punya matriks A tadi, matriks A itu karena kita bicara X1 saja di sini
kita buat matriks semacam partisi juga seperti di sini ya. Ini agar bisa dikalikan, ini kan P1 nih, ini QP. Maka kita taruh matriks identitas di sini yang berukuran Q kali Q. Sisanya ya, sisanya itu apa? Ya Q kali P min Q. Itu matriks 0. Ini bukan vektor, matriks karena ukurannya lebih dari 1. Baik barisnya maupun kolomnya. Ya. Oke. Nah, dengan demikian kita bisa menggunakan result 43 ya. Dan kemudian result 44 ini bisa diperoleh ya. Oke. Ya. Ini teladannya. Ini teladannya ya. Andaikan misalnya ini vektor X ini berdistribusi normal multivariat ganda 5. Ganda 5 ya. Dengan mu dan sigma seperti di sini kita ingin mencari apa namanya baca X2, X4 itu seperti apa ya. Nah, kita bisa menyusun ulang di sini. Kita bisa menyusun ulang kalau yang kita inginkan walaupun ini 5, biasanya nyusunnya kan 1 2 3 4 5. Nah, karena yang kita apa namanya? Cari di sini X2 X4, kita susun X2 dan 4 di sini, 1 3 5-nya di sini ya. Dan di sini harus diusun ulang juga bersesuaian dengan X2 X4 ini. Jadi di sini juga hati-hati di sini menyusunnya ya. Ini mestinya baris ini untuk X2, X4, X1, X3, 5. Jadi di sini lihat 1, 3, 5 ya. Nah, di sini 2, 4. Nah, yang lain menyesuaikan ya. Hati-hati kalau yang kita cari adalah distribusi X2 dan X4 saja ya. Gitu ya. Nah, jadi memartisisinya sesuai dengan kebutuhan. Nah, tidak langsung kalau ini 1, 2, 3, 4, 5 kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5 saja. Enggak bisa. Kita bisa mereorganisasi ini. Mereorganisasi baik vektor bacanya, vektor rata-ratanya, dan matriks varian kovariannya. Ya. Nah, sehingga kalau begitu, kini sudah dapatkan kan bahwa distribusi dari X1 ini yang komponennya X2 dan X4 itu, nah ini rata-ratanya X2, X4, dan varian kovariannya ini ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi tergantung soalnya, hati-hati. Baik, ini yang result 45 ya. Result 45 ini jika X1 ini berukuran Q1 kali 1 dan X2 berukuran Q2 kali 1. Mereka saling bebas ya. Oke, kemudian ya kovariannya ini karena saling bebas sama dengan matriks 0. Ini matriks ya, ini X1, X2, ini vektor-vektor. Jadi ini kovarian itu matriks ya. Berukuran Q1 kali Q2. Kenapa? Karena di sini Q1, di sini Q2 ya. Ini Q1, Q2. Jadi matriks varian kovariannya berukuran Q1 kali Q2. Yang isinya semuanya 0. Karena apa? Semua di sini X1 dan X2, ini gugus X1 ini dan X2 itu saling bebas ya. Jadi kalau kedua gugus ini saling bebas, maka kovariannya adalah matriks 0 ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua, jika ini dipartisi X1 dan X2 itu berpartisi seperti ini ya. Ini kan digabung nih. Ini Q1, ini Q2 nih ditumpuk nih ya, ditumpuk nih X1, ini X2 ditumpuk. Yang di atas X1, yang di bawah X2. Maka kalau ini adalah multivariat normal ganda, nah, tentunya gandanya Q1 plus Q2 ya. Q1 plus Q2. Di mana mu1-nya ini berukuran Q1 kali 1 ya. Q2-nya Q2 kali 1 ya. Dan ini matriks varian kovariannya sigma 11, sigma 22, sigma 12, sigma 21 ya. Maka X1 dan X2 itu saling bebas kan? Karena saling bebas, maka sigma 12 ini matriks 0 ya. Kalau sigma 12 ini matriks 0, maka X1 dan X2 saling bebas. Kalau ini matriks 0, apalagi ini kan transposnya ya, ini transposnya. Oke ya. Jadi kalau di sini 0, di sini 0, maka X1, X2 saling bebas. Seperti halnya ini ya. Oke.
Yang ketiga, yang C-nya, jika X1 dan X2, ingat ya ini gugus Pubaca, saling bebas, ya, N are distributed as dan berdistribusi yang X1-nya NQ1 mu1 sigma 11 parameternya ini parameternya dan X2-nya NQ2 mu2 sigma 22 ya berturut-turut respectively itu berturut-turut. Jadi X1 berdistribusi ini, X2 berdistribusi ini. Maka gabungan ini X1 X2 yang digabungkan seperti ini memiliki distribusi multivariat normal. Nah, gandanya Q1 plus Q2, mu1, mu2, ini vektor parameternya. Vektor matriks varin kovariannya sigma 11 di sini, sigma 22 di sini, yang di sini 0. Kenapa tadi? Saling bebas ya. Jadi ini 0 transpos kan, transposnya dari ini ya. Oke. Ini contohnya. Teladan 46 ini ingat ya, ini adalah Pubaca X, ini X1, X2, X3 kan 3 kali 1 ya. Ya, multivariat normal ganda 3. Mu sigma. Dan sigmanya adalah ini, ya. Ini sigmanya nih. Apakah X1 dan X2 saling bebas? Ini X1 ya. Varian X1, kovarian X1 dengan X2, varian X2, X1, varian 2 ya. Pertanyaannya, karena X1 dan X2 memiliki kovarian 1 ya, 1, maka dia ya, they are not, mereka tidak saling bebas ya. Tidak saling bebas. Oke. Nah, oke. Ini bisa lihat nih kalau kalau kita partisi 1 dan 2 ini tidak saling bebas nih. Ini di sininya tidak nol ya, tidak nol nih ini. Kalau ini nol ya dia saling bebas ya. Nah, bagaimana dengan X1 dan X2 ini? X1 dan X2 ini bergabung dengan X3 sendiri ya. Oke, di sini nol nih, di sini nol, di sini nol. Maka gabungan X1 X2 yang namanya apa namanya vektor gabungan ini, namanya vektor gabungan 1 dengan X3 ya, itu memiliki kovarian X12 00 ya. Jadi gabungan ini dan X3 saling bebas ya. Saling bebas. Oke? Jadi X3 itu bebas terhadap X1 dan juga bebas terhadap X2. Lihat, X3 dengan X1 0 nih. X3 dengan X2 0. Jadi dia saling bebas. X1 dengan X3 dengan X1 bebas, X3 dengan X2 bebas ya. Lihat kovariannya di sini. Itu melihat bebas apa enggak dari matriks varin kovarian. Oke ya? Baik. Lanjutkan. Result 46. Result 46 ini kalau kita masih punya kaitannya dengan partisi tadi ya, bahwa partisi ini berdistribusi normal multivariat ganda P dengan vektor mu sebagai parameter rata-rata, vektor rata-rata, dan ini matriks varin kovarian sigma. Dengan mu-nya partisinya seperti ini, sigmanya partisinya seperti ini ya. Oke, itu yang sudah-sudah. Dan ada tambahan nih, ada tambahan. Jika seandainya sigma 22 ini determinannya positif. Positif ya, jadi positif definite. Jadi ini positif definite sini. Oke. Maka sebaran bersyarat. Sebaran bersyarat ya. X1 kalau X2-nya diketahui. Itu bunyinya begitu. Jadi kalau X2 ini diketahui itu bukan artinya kalau di sini given that. Jadi ini pembaca kalau kecil ini nilainya. Artinya yang di bawah itu bukan pembaca lagi, ya, bukan pembaca lagi karena diketahui X2 ini kalau ini ditulis huruf kecil itu nilainya. Maka sebaran bersyaratnya itu distribusinya normal. Memiliki rata-rata apa? Rata-rata dari sebaran bersyarat ini, ya. Ini kan diketahui nih, ini diketahui nih, ya, X2 ini diketahui. Maka rata-ratanya adalah mu1 ditambah sigma 12 sigma 22 inverse kali X2 dikurang mu2. Ya. Nah, gitu ya. Ini rumusnya. Jadi sebaran bersyarat X1 ini. Jadi mu1 ditambah
sigma 12 itu di sini ya, sigma 12 itu di sini kali inverse dari ini. Makanya di sini ada syarat bahwa determinannya positif. Sehingga itu sebagai jaminan bahwa sigma 22 inverse itu ada. Jadi sebagai jaminan ini ada, itu maka ada syaratnya di sini bahwa determinan sigma 22 harus positif. Oke? Baik. Dan kovariannya, ini kan rata-ratanya nih. Dan kovariannya sigma 11, ya sigma 11 ini lihat. Kalau kita bicara sebaran pesawat X1 given X2, maka nih sigma 11 dikurang sigma 12, ya lihat nih. Kemudian sigma 22 inverse, ya sigma 21. Jadi ini sigma 12 dikurangnya ini sigma 12, sigma 22 inverse, sigma 21, ya. Oke. Nanti kalau dibalik sigma 22 ini X2 kalau X1 diketahui, nanti dibalikan. Di sini jadi mu 2 gitu ya. Mu 2 ditambah bukan di sini, tapi di sini sigma 21, sigma 11 inverse kali X1 dikurang mu 1 ya. Dan variannya atau matrik kovariannya mulai dari sini, sigma 22 dikurang sigma 21 kali sigma 11 inverse kali sigma 12. Oke? Nah, nanti rekamannya diulang lagi. Ya. Nah, oke ya. Ini, itu apa namanya, makanya di sini hanya dibilang begini, note that, ya, covariance does not depend on the value X2. Ini nggak ada X2. Ya. Tidak, karena kovarian. Ya. Kalau yang rata-ratanya, vektor rata-ratanya ada, tergantung X2-nya. Demikian juga kalau kita ingin mencari kondisi kalau X1 diketahui bagaimana distribusi X2-nya gitu ya. Itu kebalik. Dibalik saja formulanya ya. Oke. Ini teladannya. Ini teladan kalau cuma X1 dan X2 saja ya. Lebih simpel sih. Oke. Oke ya. Misal 7. Misal 7-nya. Kita penting-penting aja. Oke. Andaikan vektor X, vektor Poba-Baca X. Ya, ini vektor berdistribusi normal multivariat ganda P dengan parameter mu sigma. Dan ini ada syarat lagi ya. Determinannya positif. Ini positif definite. Ya. Kita hanya menggunakan 47 ini hanya berlaku kalau sigmanya positif definite. Ya. Sebagai garansi bahwa inverse dari sigma ini ada. Ya. Maka vektor Poba-Baca X ini vektor ya, bukan Poba-Baca ini, bukan konstanta ya. Vektor Poba-Baca ini kurang mu, ini bentuk ini ya. Ini yang dari awal kita gunakan sebagai eksponen dari fungsi kepekatan peluangnya multivariat normal. Jadi distribusi dari ini adalah Chi kuadrat ganda P. Chi kuadrat ganda P ya. Di mana Chi kuadrat X Chi kuadrat P ini menotasikan sebaran Chi kuadrat dengan derajat bebas P. Jadi distribusi dari ini adalah Chi kuadrat. Oke? Oke, itu yang A. Baik, ini distribusi kuadratik kan. Sebaran kuadratik itu harus belajar apa namanya model linier. Kalau bentuk kuadratik itu distribusinya Chi kuadrat. Oke? Sebaran multivariat normal ganda P dengan parameter mu dan sigma ini, ya, ini memberikan peluang 1 dikurang alfa, ya, ke bentuk elipsoid ini. Bentuk elipsoid. Ini kan bentuknya elipsoid. Ya. Bentuknya elipsoid. Kalau cuman 1 garis, 2 itu elips, 3 ke atas elipsoid, tergantung P-nya. Ya. Jadi ini menyatakan wilayah kepercayaan. Wilayah kepercayaan sebesar 1 min alfa %. Ya. Kalau misalnya kita bicara 95%, maka alfanya 5%. Ya. Cari saja Chi kuadrat, ya, Chi kuadrat, distribusi Chi kuadrat dengan alfa luas di sebelah kanan 5%, derajat bebasnya P ini berapa nilainya. Nah, kemudian semua nilai X, ingat ini ya, X-nya ada P komponen, ya. Semua nilai X yang memenuhi
pertidaksamaan ini adalah yang disebut dengan ini upper bagian atas ya. 100 alpha persen. Jadi ini persentil dari sebaran distribusi ini ya. Ini adalah uppernya, titik nilai yang membuat sedemikian rupa sehingga luas di sebelah kanan dari distribusi Chi kuadrat itu adalah alfa. Ya, dengan derajat P. Ini tentunya derajat bebas dari distribusinya P. Ini wilayah kepercayaan. Ya. Kita percaya, gitu ya. Kita percaya 100 kali alfa persen. Kalau ini kita menggunakan, berarti kalau ini kadang-kadang ada 100 kali 1 min alfa ya. Kalau 100 alfa begini, dan ini mengatakan upper ini berarti formula ini menggunakan menghitung peluangnya dari sebelah kiri. Kalau kita menggunakan Excel, ini biasanya alfa ini adalah bilangan yang 5%. Ini berarti 95% ya. Kalau ini 95 berarti ini jadi 95%, ya kan? Gitu. Jadi hati-hati dalam baca notasi di buku yang dipakai. Oke. Yang jelas ini wilayah kepercayaan 100 kali alfa persen atau di buku lain 100 kali 1 min alfa persen. Oke. Oke, ini teladan yang berkaitan dengan apa namanya ini proof ya, ini proof bukti yang berkaitan dengan result tadi ya. Oke, result berikutnya begini. Ini hati-hati ya bahwa masing ini ya, ini X1 ini baca ganda P ya. Dan ini ada N. Ini pengamatannya. Ini pengamatan pertama, pengamatan kedua, pengamatan TN, ya. Hanya saja masing-masing pengamatan ini, masing-masing pembaca ini itu berdistribusi normal multivariat yang parameternya tidak sama. Yang sama sigmanya. Rata-ratanya tidak sama, ya. Mu J, ini ada J-nya, tergantung J-nya apa 1, apa 2, apa N, kan gitu. Ya, ya gitu ya. Rata-ratanya tidak sama, hati-hati ya. Ini kalau tadi kita tidak bicara mu-nya yang berbeda, ini mu-nya berbeda. Sigmanya yang sama. Maka kombinasi linear ini, ya, C1 kali X1, C2 kali X2, ya. Bukan kombinasi yang tadi ya, bukan. Ini 48 ini kombinasi linear dari pengamatan. Karena ini ada sebanyak N. Ya. Tetap berdistribusi multivariat normal ganda P. Karena masing-masing ini ganda P. Ini ganda P, semua ganda P. Ya. Distribusinya tetap multivariat normal ganda P. Hanya rata-ratanya ya, C1 kali mu1 ditambah C2 kali mu2 sampai Cn kali mu(n). Nah, ini ya. Ingat ya, C ini konstanta, mu ini vektor. Ya. C ini konstanta, mu ini vektor. Hati-hati. Ya. Dan varian kovariannya sama dengan varian kovarian yang lama kali jumlah dari kuadrat masing-masing, ya. Jumlah dari kuadrat masing-masing apa namanya komponen ini. Nah, perlu diingat ya, kenapa begini? Ini ada tambahan, mutually independent. Jadi, masing-masing pengamatan ini saling bebas. Ya, mutually independent. Ini ada syaratnya. Karena independen, antara X1 dan X2 tidak punya kovarian. Ya, sehingga kita hanya memperhatikan kuadrat dari masing-masing koefisien ini, dijumlahin. Ya. Oke, ya. Nah, andai kan ada V2, ini V1 nih. Kalau V2 itu koefisiennya kan X1, X2 sampai Cn ya. C1, C2 sampai Cn. Kalau V2 itu pakai B misalnya, B1, B2 sampai Bn ya. Nah, maka distribusinya itu sama, tetap multivariat normal ganda P. Tetapi varian kovariannya ini, ya,
Oke. Nah, ya. Jadi varian kovariannya menjadi ini. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat ya, ini ganda P nih. Ini ganda P, ini ganda oke. Misalnya nih dua ya, di dua nih. V1, V2 ini dua nih, ya. Dua, ada dua. Jadi ini yang berkaitan dengan varian kovarian V1, ini yang berkaitan dengan varian kovarian V2. Nah, mestinya 2P. Ini 2P kali 2P ya, bukan P saja ini. Ya. Oke. 2P. Oke. Nah, ini teladannya. Teladannya begini misalnya, yang berkaitan dengan kombinasi linear tadi. Misalnya ini X1, X2, X3, X4 ya. Itu independent and identically distributed. Jadi pengubah acak ya, pengubah acak apa namanya? 3 ini, jadi 3 variabel. P-nya 3 ya. Yang saling bebas. Jadi X1, X2, X3, X4 ini saling bebas. Masing-masing ya menyebar identik. Identik itu sama ya. Dengan parameter yang sama, 3 min 1, 3 min 1, 1. Itu rata-ratanya. Varian kovariannya ini. Ya. Varian kovariannya ini. Oke. Sekarang kita misalnya ingin melihat kombinasi linear dari A transpose X1 saja. A transpose X1. Artinya A1 ya. A1 X11. A2 ya. Jadi masing-masing ini kan komponennya ada 3 nih, ada 3. Kalau misalnya kita punya kombinasi linear dalam bentuk umum A transpose X1 ya, dari ketiga komponen X1 ini ya, maka pengubah acak tersebut memiliki rata-rata ya. Kalau misalnya pengalinya adalah A1, ini koefisiennya adalah A1 A2 A3, A1 A2 A3. Kali ini A1 kali 3 ditambah A2 kali min 1 ditambah A3 kali 1. Ini dapatnya ya. Nah, kemudian kalau begitu, kalau kita ganti A1 A2 A3 di sini juga A1 A2 A3 dikalikan ini ya. Ini kan A1 A2 A3, di sini kalikan lagi ini belakang A1 A2 A3 tapi dalam bentuk kolom. Maka yang paling gampang begini. 3. Ya, 3 itu di sini. 3 A1 kuadrat, 1 A2 kuadrat, 2 A3 kuadrat ya. Oke. Kemudian ini min 1 jadi min 2. Min 2 A1 2, min 2 A1 2. Ini 1 1. Ini kan A1 A3, jadi 2 A1 A3 ya. Nah, yang ini A2 A3-nya 0. Jadi makanya di sini nggak ditulis. Makanya hasil dari ini dengan cepat kita bisa lakukan, tidak usah mengalihkan ini A1 kali ini lama. Jadi karena kita tahu bentuk kuadratik kan, bentuk kuadratik. Bentuk kuadratik itu lihat pangkat ini ya, tiap suku ini jumlah pangkatnya 2. Ini 2 2 2, 1 1 ini 2, 1 1 ini 2 ya, bentuk kuadratik. Koefisien dari mana? Ini. Yang kuadrat ini yang tengah 3 1 2. Yang bukan kuadrat ini 1 2. Oke, min 1 min 1 min 2. Jadi min 2 ini dari min 1 1 min 1. 2 ini dari 1 1 gitu ya. Nah, oke. Jadi ini A transpose X1. Berbeda dengan ini. Kalau ini C1X1, C2X2, C3X3, C4X4. Ini kombinasi linear dari pengamatan. Ini kombinasi linear dari pengamatan. Kalau kombinasi linear dari pengamatan, maka ya misalnya kalau masing-masing itu setengah, ya setengah. Kalau masing-masing, kalau ini 1 1 1 min 3, ya. Kalau setengah semua, maka setengah kali 4, 2, kan? 2 kali mu, 3 min 1, 1 kali 2. Jadi 6 min 2, 2. Ya. Dan variannya setengah dikuadratkan 1/4 kali 4, 1. Nah, 1 kali sigma, tetap sigma. Jadi ini, ya kan? Atau kalau 1 min 3, 1 min 3 jadi 0. Jadi 0 kali mu, 0.
Ini kalau dikuadratkan jadi 12. 1 kan 3 nih. 9, 12 ya. Nah, jadi matriks varian kovariannya jadi ini, gitu ya. Nah, kemudian kalau dikalikan nih, kalau dikalikan antara X1 dan X2. Jadi ukuran ini tetap P tadi ya. Tetap P ya. 1 2 ini tetap P, bukan 2P. Oke. Jadi ini teladannya. Oke. Bahwa kita kalikan nih C1 B1. Jadi ini C1-nya nih, C1 B1, C2 B2, C3 B3. Oke, sama dengan berapa? Sama dengan 0 ya. Setengah kali 1, setengah kali 1, setengah kali 1, setengah kali min 3. Nah, 0 ya. Oke, jadi ini 0 kali sigma. Jadi kovarian dari kedua kombinasi linear tersebut 0. Nah, kemudian berikutnya kalau ini sudah mengarah ke distribusi normal multivariat ya yang diambil dari sampel ya. Dan tentunya ini kita sudah mengarah ke maximum likelihood estimation, jadi pendugaan dari parameter dari multivariat normal itu. Ingat ya, parameter multivariat normal itu ada mu, vektor rata-rata populasi, dan sigma atau matriks varian kovarian sampel ya. Oke. Kita awali di sini dengan likelihood. Likelihood itu fungsi kepekatan peluang bersama. Oke, lihat ya. Yang dalam tanda kurung ini, perhatikan dalam tanda kurung ini adalah fungsi kepekatan peluang untuk satu pengamatan. Satu pengamatan ya. Karena pengamatannya ada N, maka fungsi kepekatan peluang bersamanya ya ini dikalikan N. Kebetulan ini menggunakan asumsi bahwa mereka ya saling bebas dan menggunakan fungsi kepekatan peluang yang karena ini random sample ya. Ini kan represent random sample from a multivariate normal population weight ini. Jadi sudah ditentukan bahwa ini bebas stokastik identik. Identik karena sudah disebutkan multivariate normal dengan rata-rata mu dan matriks varian kovarian sigma. Jadi karena bebas stokastik identik, maka fungsi kepekatan peluang bersamanya merupakan hasil kali dari fungsi kepekatan peluang individu. Ya, nih. Ya, jadi ini ada perkalian seperti yang ada dalam tanda kurung kurawal ini sebanyak N kali. Jadi karena ada N kali, ini pangkatnya menjadi NP per 2. Ini pangkatnya menjadi N per 2. Ini tetap hanya di sini dijumlahkan, karena yang bedanya adalah pengamatannya di sini. Ya. Jadi E pangkat di sini X1 min mu kali ini. Terus ada lagi. E pangkat min X2 min mu. Ya. Nah, jadi bentuknya ini sama. Hanya yang beda X-nya. X-nya, X1, X2 sampai Xn. Oke, jadi menjadi jumlah dari J dari 1 sampai N. Jadi ininya dijumlahkan dari J dari 1 sampai N. Ya, yang namanya maksimum likelihood, nah, ke maksimum likelihood, kita menggunakan metode estimasi seperti yang sudah dipelajari dalam teori inference ya, dengan cara menurunkan terhadap mu dan terhadap sigma tentunya. Oke. Nah, kita gunakan beberapa result di sini, beberapa kalau bisa dibilang sebuah teorema ya, teorema kecil di sini ya. Bahwa untuk matriks A yang berukuran K kali K ya, atau matriks simetriks A berukuran K kali K ya. Dan vektor X yang berukuran K kali 1 ya, K kali 1. Maka X transpos AX ini kan menjadi, karena ini menjadi skalar nih. Karena ini menjadi skalar, berarti sama aja kalau kita membuat trace dari ini, kan trace dari X transpos AX ya. Nah, karena trace mau diputar-putar dan sebagainya, nilainya sama urutan matriks ini atau perkalian vektor dan matriks ini. Jadi X transpos AX sama aja AX X transpos trace-nya loh ya, trace-nya. Kalau hasilnya beda. Jadi trace-nya sama dengan nilai ini karena nilainya juga skalar. Oke? Baik.
Kemudian yang B, kita tahu sifat-sifat dari nilai eigen. Kalau A yang berukuran K kali K ini tentu memiliki sebanyak maksimum K nilai eigen yang berbeda, maksimum ya, K. Jadi lambda 1 sampai lambda K. Dan kalau dijumlahkan lambda 1 sampai dengan lambda K itu, nilainya sama dengan nilai trace dari A itu. Ini sifat-sifat yang sudah kita pelajari dalam algebra linear sebagai pengantar baik dari mata kuliah ini sendiri maupun model linear ya. Oke. Nah, atas dasar sifat-sifat itulah, maka fungsi likelihood ini ya, ya. Likelihood tadi kan sudah dari 416 ini dari mana? 416 ini dari sini tadi ya. Dari yang depan ini tadi 411. Ya, 411. Itu fungsi L, fungsi likelihood dari mu dan sigma ya. Itu dipermudah menjadi begini. Oke. Dan it will be convenient. Jadi dalam ini lebih mudah kita mengekspresikan eksponen dalam 416 itu ya ke dalam trace ini ya. Dengan demikian kita dipermudah untuk mencari mu dan sigma sedemikian rupa sehingga mereka akan memaksimumkan nilai 411 ini. Kan namanya juga maksimum likelihood ya. Carilah nilai mu dan sigma sedemikian rupa sehingga nilai ini maksimum. Itu bahasannya begitu ya. Jadi gini, dengan demikian kalau kita punya matriks B yang simetris dan positif definite, ya, dan satu skalar B yang positif, maka akan diperoleh hubungan pertidaksamaan ini. Jadi ini kalau ini B, ini sigma, ini B-nya pangkatnya sama, di sini 2 PPB E pangkat min BB, ya. Di sini E pangkat min tris tadi itu. Nah, terus pangkat itu ya. Ini kan B-nya, misalnya ini sebagai B-nya nanti kan ya. Nah, untuk semua matriks sigma yang positif definite berukuran P kali P. Dengan pertidaksamaan ini akan menjadi sama dengan apabila sigmanya sama dengan 1/2B kecil kali matriks B. Ini buktinya ya. Buktinya. Jadi baca resultnya. Kalau mau baca buktinya itu panjang tuh ya. Oke. Nah, selanjutnya maksimum likelihood dari vektor rata-rata dan matriks varian kovarian itu kemudian adalah bisa diperoleh dengan mu topi, vektor mu topi dan sigma matriks sigma topi ya, itu memaksimumkan persamaan 416 itu, memaksimumkan likelihood function itu ya. Jadi di sini vektor mu dan matriks sigma ini akan tergantung dari pengamatan X1, X2 sampai Xn ya. Ya. Akan tergantung ini. Jadi berdasarkan uraian di sini akan tergantung dari pengamatan ya, matriks pengamatannya atau sampel data. Tentunya tidak dalam bentuk data aslinya, tetapi sudah menggunakan statistik ringkasnya, yaitu vektor rata-rata sampel dan matriks varian kovarian sampel. Ya, jadi sebagai hasil 411 ini ada pengamatan ya, ini vektor pengamatan X1, X2 sampai Xn, merupakan contoh acak dari populasi. Ini kan contoh acak ya. Kalau contoh acak itu dia saling bebas ya. Kemudian disebutkan di sini populasi dengan rata-rata, ini tidak populasi normal dengan rata-rata mu dan matriks varian kovarian sigma. Artinya dia selain stokastik dia identik ya, bebas stokastik identik ya. Selain bebas dia stokastik identik. Kemudian dengan demikian maksimum likelihood-nya, jadi penduga dari vektor rata-rata populasi ini adalah vektor rata-rata sampel. Dan penduga dari matriks varian kovarian populasi ini adalah
matrik varian kovarian sampel yang dikalikan dengan N-1 kali dibagi N. Jadi N-1 per N kali S. Ya. Jadi ini adalah penduga maksimum likelihood-nya. Oke. Nah, jadi kemudian ada beberapa sifat dari penduga maksimum likelihood tersebut, ya, bahwa rata-rata sampel, vektor rata-rata sampel dan matrik varian kovarian sampel ini merupakan statistik yang cukup, ya, merupakan statistik yang cukup, ya, dan kemudian bagaimana distribusi atau sebaran sampling, distribusi contoh dari X bar dan S ini, ya. Nah, jadi di sini ya, kalau X1, X2 sampai Xn ini contoh acak, ya, contoh acak. Ini vektor ya, vektor X1 sampai Xn, vektor Xn ini contoh acak berukuran N dari sebaran normal multivariat ganda P dengan rata-rata mu dan varian kovarian sigma. Maka distribusi dari X rata-rata, vektor X rata-rata ini bisa ditunjukkan bahwa distribusinya adalah normal ganda P juga, karena ini ganda P semua ganda P, ya, normal ganda P. Dan matrik varian kovarian parameternya adalah sama, vektor mu, hanya sigmanya ini seper n. Nah, ini bisa ditunjukkan, nanti bisa ditunjukkan bahwa matrik varian kovariannya adalah matrik varian kovarian aslinya dibagi n, rata-rata, ya. Nah, kemudian distribusi dari matriks varian kovarian sampel ini, ya, S-nya, itu kalau kita kalikan dengan N-1, itu distribusinya namanya wizard. Karena ini sebaran dari matriks acak, ya. Ini sebaran dari matriks ini, kalau ini sebaran dari vektor, ya. Kemudian keduanya, baik X rata-rata dan S ini, itu saling bebas, ya. Oke. Dan ini adalah, kalau tadi distribusi normal multivariat, ini distribusi wizard, ya. Distribusi wizard. Apa distribusi wizard itu? Ya, nanti akan banyak kita temui bahwa kalau A1 ini, ya, ini sifat-sifatnya, ya. Distribusi wizard adalah distribusi yang merupakan distribusi dari matriks, ya. Ini matriks S, ya. Kalau ini distribusi vektor. Oke. Nanti sifat-sifatnya ini distribusinya dan distribusi wizard dengan parameter N-1 ini, ya. Oke. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Materi berikutnya akan tentunya kita sambung minggu depan, ya. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau nggak sempat nanya, ya nanti belajar dulu, ya. Panjang ini ceritanya, kalau mau saya selesaikan sampai 30 menit lagi, ya tambah lama nanti, ya, atau 1 jam lagi. Kita break dulu kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau enggak, ya kita sudah sampai di sini. Sudah nggak larut malam, udah ada yang ngantuk-ngantuk ini kayaknya. Mendengarkan aja ngantuk, ya. Makanya tadi saya kasih materinya dulu biar dibuka-buka, ya, yang bisa untuk dipelajari sebelum, kalau sempat. Kalau biasanya kalau baru pulang kerja kan nggak sempat. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanya? Ada yang cuma melihat kepalanya doang nih. Belum, ya? Nah, kalau belum, kita sudahi sampai di sini, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti saya share videonya. Sebelumnya saya foto dulu ini, ya, nanti. Oke. Ini awalnya tuh ini sudah tidur apa belum nih? Kayaknya udah tidur dia ini. Namanya doang soalnya. Oke, ya. Sampai ketemu
lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.